Saat ini saya akan menjelaskan mengenai balok statis tertentu yang dianalisa dengan metode kekakuan. Hitung dan gambar gaya-gaya dalam balok statis tertentu seperti pada slide dengan metode kekakuan. Tumpuan A jepit sempurna, tumpuan B adalah roll, tumpuan C adalah roll. Kekakuan dan panjang bentang AB dan BC itu sama, yaitu EI, L. Beban terbagi rata bekerja pada bentang A sampai B. Persamaan umum matriks kekakuan struktur, matriks K kali vektor delta tambah vektor X0 sama dengan vektor X. Atau vektor delta sama dengan inverse dari matriks K dikali X kurang X0. Matriks K itu adalah matriks kekakuan struktur, vektor delta itu adalah vektor deformasi, vektor X0 itu adalah vektor fixed end moment, dan vektor X itu adalah vektor gaya luar. Pertama, tentukan sistem Dov struktur. Perhatikan konstruksi. Tumpuan A terjepit sempurna, tidak ada deformasi. Tumpuan B itu adalah roll, sehingga titik B boleh mengalami putaran sudut, dipasang Dov yang berhubungan dengan putaran sudut. Tumpuan C adalah roll, sehingga dapat mengalami deformasi, dipasang Dov yang berhubungan dengan putaran sudut. Selanjutnya kita akan menghitung kekakuan struktur. Pada Dov 1 dipasang deformasi sebesar 1/1 dan Dov 2 sama dengan 0. Ini adalah gambar garis elastis yang berwarna biru akibat putaran sudut di titik B sebesar 1/1. Selanjutnya kita akan menghitung berapa besar gaya yang diperlukan untuk membuat θB sebesar 1/1. Kalau θBC sebesar 1/1, maka gaya dalam hal ini K11 besarnya adalah 4 EI per L. Demikian juga untuk θBA sebesar 1/1, maka gaya KBA atau K11 besarnya adalah 4 EI per L. Kemudian K21 sama dengan 2 EI per L. Karena K11 ada 2, yaitu K bagian BA dan K bagian BC, sehingga K11 dijumlahkan besarnya sama dengan 8 EI per L. Sedangkan K21 besarnya adalah 2 EI per L. Teknik yang sama berlaku juga untuk Dov 2, dalam hal ini delta 2 sama dengan 1. Gaya yang diperlukan untuk membuat θC sebesar 1/1 adalah K22 sama dengan 4 EI per L dan K12 sama dengan 2 EI per L. Selanjutnya akan diperoleh matriks K yang berisi K11 besarnya 8 EI per L, kemudian K12 adalah 2 EI per L, K21 adalah 2 EI per L, dan K22 adalah 4 EI per L. Matriks kekakuan struktur berukuran 2x2 sebanyak jumlah Dov. Matriks kekakuan struktur adalah matriks yang simetris. Jadi K12 sama dengan K21. Diagonal utama selalu bersifat positif. Di dalam perhitungan, kita membutuhkan inverse dari matriks K. Itu sama dengan, karena matriks K berukuran 2x2, maka determinan dari matriks 2x2 adalah L per 2 EI dikali dengan 8 kurang 1, kemudian matriksnya itu diputar
antara posisi 2 dan 4, 4 dan 2, kemudian matriks of diagonal diberi notasi negatif. Sehingga akan dapat matriks K inverse dari matriks K sama dengan L per 4 EI, 2 min 1 min 1, 4. Selanjutnya, kita perlu membentuk vektor fix and moment. Vektor fix and moment diperoleh karena beban bekerja pada batang AB. Perhatikan, DOF1 berhubungan dengan fix and moment bagian B sampai A. Kalau kita perhatikan, DOF1 ini berhubungan dengan fix and moment B sampai A yang besarnya adalah QL kuadrat per 12. Arahnya itu searah dengan DOF1, sehingga untuk X01 besarnya adalah positif. Dan untuk DOF2, perhatikan di titik C itu tidak ada beban yang bekerja, sehingga besarnya adalah 0. Yang keempat, kita perlu membentuk vektor gaya luar. Perhatikan, pada DOF1 dan DOF2, tidak ada beban yang bekerja pada DOF1 dan DOF2, sehingga untuk vektor X adalah vektor 0. Selanjutnya, kita akan menghitung vektor deformasi. Vektor deformasi sama dengan inverse dari matriks K dikali dengan vektor X kurang X0. Vektor deformasi delta 1 itu adalah theta B, kemudian delta 2 adalah theta C. Ini delta 2 ini, ya. Nah, di dalam perhitungan, dengan melakukan perkalian matriks akan didapat theta B besarnya adalah minus QL pangkat 3 per 84 EI. Kemudian theta C akan dapat QL pangkat 3 per 168 EI. Selanjutnya, kita akan menghitung gaya-gaya dalam. Persamaan umum kekakuan elemen adalah matriks K kali dengan delta ditambah dengan X0 sama dengan X. Ini adalah persamaan umum kekakuan elemen. Persamaan ini identik dengan persamaan umum kekakuan struktur. Di dalam persamaan kekakuan elemen, matriks K ini diperoleh dengan menggunakan persamaan kekakuan elemen 4 DOF. Kemudian vektor delta itu adalah vektor deformasi, X0 adalah vektor fix and moment, dan vektor X itu adalah gaya-gaya dalam. Inilah yang menjadi tujuan kita menghitung vektor gaya-gaya dalam. Persamaan umum matriks kekakuan elemen juga dapat ditulis dalam bentuk yang lain, yaitu vektor S sama dengan matriks K dikalikan delta tambah vektor X bar. Vektor S adalah gaya-gaya dalam, matriks K itu adalah matriks kekakuan elemen, dalam hal ini matriks kekakuan elemen 4 DOF, kemudian delta adalah deformasi yang terjadi pada tingkat elemen, kemudian S adalah vektor fix and moment. Selanjutnya, struktur dibagi menjadi dua elemen, yaitu elemen 1, batang A sampai B, kemudian elemen 2, batang B sampai C. DOF elemen, seperti dalam slide, DOF elemen 1, 2, 3, 4. Demikian juga untuk DOF elemen 2, ada 4, DOF 1, 2, 3, dan 4. Pada batang 1, bekerja beban terbagi rata sepanjang A sampai B. Sehingga DOF elemen dan gaya-gaya dalam batang elemen 1, seperti pada slide S1 ini berhubungan dengan momen AB, S2 ini berhubungan momen DBA, S3 ini berhubungan dengan gaya geser di VA,
dan S4 berhubungan dengan gaya geser di bagian atau di tumpuan B ke A. Ini adalah dov elemen 1, 2, 3, 4 dan matriks kekuatan elemen 4 dov. Isi daripada dov elemen sudah dijelaskan pada perkuliahan yang lalu. Selanjutnya adalah persamaan kekekuatan elemen batang AB. Perhatikan ini dov elemennya. Ada 4. Kekekuatan elemennya juga 4 kali 4. Kemudian delta itu adalah delta 1 itu adalah theta AB. Ingat theta AB itu jepit sehingga nilainya 0. Theta BA itu adalah minus KL pangkat 3 per 84 EI. Hasil daripada perhitungan kita. Kemudian delta 3 ini berhubungan dengan perpindahan di titik A sama dengan 0 karena di situ adalah tumpuan. Hal yang sama berlaku juga untuk delta 4. Nilainya 0 karena di situ adalah tumpuan. Kemudian ditambah dengan S0. S0 ini adalah fixed end moment. Delta S01 ini berhubungan dengan MAB, moment. S2 ini berhubungan dengan momen BA, KL kuadrat per 12. S3 berhubungan dengan gaya geser di AB, KL per 2. Dan S4 berhubungan dengan gaya geser di bagian B sampai A. Sehingga kalau kita lakukan perhitungan, perkalian matriks akan dapat nilai MAB, akan dapat MBA, gaya geser di VAB, dan gaya geser di BA. Inilah yang menjadi tujuan perhitungan kita. Kalau kita lakukan, karena vektor delta itu banyak memiliki angka 0, sehingga perkaliannya hanya baris kali dengan kolom. Ini adalah vektor kolom dan ini adalah pengali, vektor baris. Kemudian ada vektor fixed end moment. Kalau kita melakukan perkalian, maka akan dapat S1 sama dengan 3 per 28 KL kuadrat, besarnya 4 per 7 KL. S4 itu adalah 3 per 7 KL, yang merupakan gaya geser di BA. Saya kira ini adalah perkalian matriks biasa saja. Kemudian ini adalah persamaan kekekuatan elemen batang BC. Ini adalah kekekuatan elemen 4 dov dan matriks K itu 4 kali 4. Kemudian delta itu adalah delta 1 atau theta BC. Nilainya adalah minus KL pangkat 3 per 84 EI. Delta 2 adalah theta CB, itu adalah KL pangkat 3 per 168 EI. Kemudian delta 3 itu berhubungan dengan gaya deformasi di titik BC, dan delta 4 itu berhubungan dengan deformasi di bagian C sampai B. Saya kira ini salah, ini B sampai C ini. C sampai B. Dan ini adalah B sampai C. Kalau kita melakukan perkalian matriks, akan dapat. Selanjutnya, kalau kita melakukan perkalian matriks, matriks K itu dikali dengan vektor delta, kemudian ditambah dengan S0, ingat di batang 2 itu tidak ada beban, jadi vektor S bar itu adalah vektor 0, sehingga perkaliannya adalah matriks K dikali dengan delta. Akan dapat S1 atau berhubungan dengan MBC, nilainya itu adalah minus 1/28 KL kuadrat. Kemudian S2 adalah MCB, besarnya adalah 0, karena S2 itu MCB itu adalah tumpuan, sehingga momen di situ adalah 0. S3 itu adalah gaya geser di BC, gaya geser atau reaksi di BC, besarnya adalah 1/28 KL.
Kemudian S4 itu adalah gaya geser di titik C yang arahnya ke bawah 1/28 KL. Selanjutnya ini adalah bidang gaya geser di titik A, itu adalah reaksi 4 KL/7. Kemudian ia menurun secara linear. Kemudian dia akan bekerja gaya geser sebesar 3 KL/7. Kemudian dilanjutnya dengan gaya geser bagian BC, besarnya ada KL/28, kemudian konstan, dan bagian CB dia akan turun KL/28. Inilah gambar diagram gaya geser daripada konstruksi balok yang kita analisa. Kemudian untuk bidang momen di AB besarnya adalah 3 KL²/8. Kemudian momen di BA sama dengan momen di BC besarnya adalah KL²/28. Kemudian momen di CB besarnya adalah 0. Dan bagian AB, karena ada beban terbagi rata, maka bidang momen akan berbentuk parabola. Selanjutnya kita akan menghitung momen maksimum. Momen maksimum berada pada bentang AB. Persamaan momen bentang AB adalah Mx sama dengan minus KL²/28. Ini adalah momen AB. Kemudian tambah 4 KL/7 kali X, ini adalah kontribusi dari gaya gesernya atau reaksi. Kemudian dikurangi dengan 1/2 Kx², ini adalah beban terbagi rata. Kalau kita turunkan terhadap X sama dengan 0, maka persamaannya akan menjadi 4 KL/7 dikurangi Kx sama dengan 0. Ini saya kira persoalan sederhana saja. Persamaan momen diturunkan satu kali aja terhadap X, akan dapat X sama dengan 4L/7. Ini adalah jarak dari titik A sebesar 4L/7, dan disitulah posisi momen maksimum. Untuk mendapatkan momen maksimum, maka nilai X sama dengan 4L/7 disubstitusi kembali ke persamaan momen. Dengan melakukan substitusi ke momen, persamaan momen, akan dapat nilai momen maksimum. Dengan melakukan perkalian biasa, momen maksimum akan dapat 11/196 KL², atau kurang lebih 0,056 KL², yang jaraknya terhadap titik A besarnya adalah 4/7 L, seperti pada gambar bidang momen. Terima kasih. Selanjutnya, kalau ada pertanyaan atau saran, dapat dialamatkan ke WA 0821 896 77760. Selamat malam.